A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, tahiyah thayyibah mubarakah, wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan bapak hadirin yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus yang teramat kita ta'zimi, Allah cintai, Allah muliakan para asatidzah, para alim ulama, para tokoh masyarakat. Tadi alhamdulillah ada sambutan dari Ketua MUI, juga Bapak Ketua DKM, para tokoh masyarakat, PRT, Pak RW, dan semuanya, dan para inohong di Bojong. Nah, aja rangkong ngerti Bu. Juga Ustadz saya, Ustadz Nanang, alhamdulillah juga Masya Allah mendampingi di pertemuan pagi hari ini kerjasama MT Asifah dan MT Al-Islah. Ya, Bunda Amalia, oh Masya Allah hadir, sehat berkah selalu Bunda, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu yang kelihatan ini wajah-wajah ahli surga semua ya, Masya Allah. Saya tadi sehabis khutbah nikah Ustadz Nanang, selesai jam jam 9 ya, setengah 9 di daerah Supratman. Meluncur ke sini agak macet, terpaksa ngebut. Haheho Ustadz. Pas duduk di sini, lihat wajah-wajah ahli surga ini adem Bu, Masya Allah ya. Ini wajah-wajah penuh cahaya, penuh ketenangan Bu. Kalau saya ngisi sampai jam 12 sudah tenang ya Bu. Sudah bismika, Allah tenang. Baik, para alim ulama, Bapak Ketua MUI mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Bapak Ketua DKM tadi yang memberikan sambutan. Masya Allah. Sebetulnya agak ruas dan agak sedikit grogi Ustadz Nanang, karena di samping kanan saya ini tokoh-tokoh para alim ulama sadayana ya. Tadi pas lebat ke masjid, lihat para asatidzah kabur deui Ustadz. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang penuh berkah Ibu Bapak sekalian. Tema kita tadi apa Ibu? Baik, sebagaimana kita pahami, ini saya boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya Bu ya? Campur-campur ya? Karena tinggal di Bandung mah harus menguasai atau harus memiliki 4 ciri ya. Bu, tinggal di Bandung mah kedah memiliki 4 ciri. Nu kahiji naon Bu? Tiasa bahasa Sunda. Nu kedua seneng wayang golek. Nu katilu ngadukung sensitif saja. Dan nu keopat Bu nonton preman pen rapal Bu ya. Itu mah syarat hadis riwayat para ruguh teman. Baik Ibu dan Bapak sekalian, Islam itu adalah dinun muamalah. Islam itu adalah agama muamalah Bu.
Makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, bagaimana kebaikan agama kita sangat bergantung sebaik apa hubungan kita dengan yang lain. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, atau man kana billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakitin Bu, yang sabu terserah ibu sahawe sok. Jangan sakitin tetangga, Bu, ya gitu. Jangan sakitin aku ibu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakitin tetangga. Ini menunjukkan agama kita agama muamalah, Bu. Baik buruknya kita dalam beragama sangat bergantung kepada sebaik apa hubungan kita dengan yang lain, Bu. Maka orang yang hebat agamanya tidak akan pernah menyakitin tetangga, Bu. Dari mati balik tuh, Bu, mau dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Setelah itu kemana? Ke pinggir. Terusnya gitunya, Bu, ya. Ada yang pendiam, sekali ngomong pinjam uang, ayah tuh, Bu. Ini kelihatannya kebanyakan ibu-ibu di sini ini ya penganut aliran Jabariyahnya, Bu. Itu ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar. Itu aliran Jabariyah. Ini kasusnya adalah, Bu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahya bi idail ijar. Siapa yang nyakitin tetangga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, seseorang yang masak, kemudian aromanya, Bu, masuk ke rumah tetangga tanpa dihantarkan makanan itu. Tetangga wareku, hasep hungkul, Bu. Orang masak, hasepnya masuk ke rumah tetangga tanpa dihantarkan makanan itu. Kata Nabi, itu nyakitin, Bu. Ibu kuliner di Bandung, Bu, ke Ampera, ke Laksana, ke nasi Padang, Bu, ya. Terus menunya dipoto, kan biasa kita sok lebay gitu saja. Ibu makan cuangki kan, dipoto, di-share di Facebook. Ya Allah, cuangki ini nikmat sekali, pabi ayyi ala irobikuma tukadiban, ya, Bu. Lebay. Ibu masuk ke rumah makan, menunya dipoto, di-share di Facebook, tengajak nyakitin tuh, Bu. Maka entong tuh, Bu. Dari mah kemana-mana, Bu, ya. Ke Kapadokia, is my dream tuh, Bu. Ke Kairo, condong. Kalau toka dia dipoto, di-share di Facebook, tara ngajak. Hati-hati itu. Apakah semua orang bahagia? Belum tentu. Dan kata Nabi, itu nyakitin itu, Bu. Ini menunjukkan agama kita agama muamalah, Bu. Dan ternyata tidak ada yang paling hebat dalam membangun muamalah kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu. Kita lihat muamalah terbaik Nabi bisa kita lihat dalam rumah tangganya itu. Makanya apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli wa ana khairukum, Bu. Kul huwallahu. Bukan itu atuh, Bu. Kata meni lancar. Kan kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum, Bu, inna syani'aka huwal. Nah, karena ayat hadis. Khairukum li ahli. Coba Bapak Ibu mari kita lihat. Saya hari ini akan memotret, Pak, bagaimana hebatnya rumah tangga Nabi yang tadi kata para alim ulama kita, kata Pak Ustadz, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat rumah tangga kita itu. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah pasangan-pasangan yang Allah bersamakan sampai ke surga. Ya, begitu. Apa kata Nabi? Jadilah kalian pasangan terbaik bagi pasanganmu, karena aku adalah suami terbaik bagi istriku. Ternyata inspirasinya Ustadz Nanang
keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa baik kita di mata pasangan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada sebaik apa kita di mata pasangan. Kita mah tibalik Ustaz Nanang ya, para asatid. Hari kita mah Bu, membangun kesempurnaan itu di mata yang lain, tapi tidak punya energi membangun kesempurnaan di mata pasangan itu. Saya tanya ibu-ibu di sini Bu. Ibu berpenampilan terbaik, cantik di luar rumah, di dalam rumah. Jang saha. Suami saha. Hari gerabu keluar segala dianggo, Bu. Segala pakai di bumi segala di Ini kesalahan kita, selalu membangun keterbaikan di mata orang, di media sosial, di Facebook, di Instagram, tapi tidak punya energi membangun keterbaikan di mata padahal keterbaikan kita, kata Nabi, di mata Allah sangat bergantung kepada sebaik apa kita di mata pasangan itu, Bu. Apalagi ibu-ibu kan Ustadz ya, hadisnya sudah sangat jelas. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair? Perempuan yang terbaik itu yang kayak gimana? Kata Nabi apa, Bu? Antasurruhu idza nadhara. Menyenangkan suami ketika pandang. Tuh, Bu. Jadi keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada sebahagia apa suami ibu ketika melihat ibu. Ibu pakai kerudung, Bu. Simpan bunga di dia, simpan potna di dia tah. Kalau suami senang apa-apa. Ibu pakai pasmina dibulat-bulit sampai wajah segede kieu tah. Kalau suami senang apa-apa, Bu. Dan keterbaikan ibu demi Allah bukan mata yang lain, tapi di mata pasangan itu, Bu. Setuju nggak ini tuh? Apalagi kalau suami bilang begini, Bu, ibu kasalon, hati-hati loh, Bu. Cuma 2 kata, Bu kasalon, itu kan? Tapi ibu harus memahami ini jihad loh. Seakan-akan kalau ibu tidak ke salon akan terjadi perang dunia ketiga itu. Nah Ustadz, karena ini adalah perintah dari seorang, kalau dia bahagia Allah mencintai ibu. Dan ibu harus paham, suami itu bilang, Bu kasalon 2 kata. Tapi saya yakin asbabul nuzulnya panjang itu, Bu. Betul? Karena boleh jadi di luar sana dia melihat wanita-wanita yang lain yang imut-imut sementara istrinya, nah itu. Betul, Bu. Bu olahraga, ibu harus siap tuh, Bu. Kata suami, Bu olahraga. Boleh jadi 2 kata tapi asbabul nuzulnya panjang. Boleh jadi dia di luar melihat ibu-ibu yang masih sispek sementara istrinya sudah simpalendung itu, Bu. Ya kan? Saya sampaikan ini ibu-ibu sekalian. Saya akan cerita tentang Rasulullah bagaimana indahnya, Bu, hari ini itu. Dan ini juga Ustaz Nanang ya, menjadi inspirasi buat kita semua, Bu. Bahkan kata Nabi, ketika suami tidak ada, jaga nama baikmu dan jaga hartanya. Jaga nama baikmu dan jaga hartanya. Jangan pernah rendahkan harga diri kita ketika tidak ada pemotoran, Bu. Dan jaga hartanya. Berarti harta suami itu harta siapa? Mari kita selesaikan. Harta istri, harta istri. Harta suami, harta. Kayak nggak adil ini, Budi. Mari kita selesaikan. Harta istri, harta suami, harta. Asa hawak, Bu. Rasul tidak mungkin mewasiati ibu-ibu untuk menjaga hartanya kalau dia harta ibu. Maksa wae harta istri. Harta suami itu harta
Ayah kene no jawab istri. Suami itu cuma punya kewajiban rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf. Sok kasih nafkah dengan nafkah terbaik. Tapi apa yang dimiliki oleh suami setelah dia menunaikan kewajibannya kepada istri itu adalah harta istri deui. Kekeh ari ibu membari nyese. Bu, lancingan suami terus dikodokan sakuna aya artos. Sok wartos tara. Para koruptor ya. Kenapa ibu tua wartos? Tos sabaraha tahun gitu tabu. Suami itu hanya punya kewajiban rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf. Sok berikan nafkah terbaik pada istrimu. Merumahkan, ya Bu ya. Ngasih pakaian, kebutuhan dengan cara yang terbaik. Tapi setelah suami itu menunaikan kewajibannya dengan kewajiban terbaik, ada sisa. Maka sisa yang dimiliki suami itu harta suami. Ibu boleh ambil tanpa izin? Boleh. Dengan catatan suaminya pelit. Ini kisahnya Hindun. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anna Aba Sufyan bakhil. Ya Nabi, suamiku pelit, Abu Sufyan. Apatakhidu anhu, bolehkah aku ambil uangnya? Tong ibu nu ngajawab, biar Rasul jawab. Kata Nabi, khudi anhu, ambillah. Jadi boleh mengambil harta suami tanpa izin kalau suaminya pelit sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau ibu punya suami yang pelit itu kabar gembira. Berdoalah kepada Allah punya suami yang soleh. Salah lah wae. Mana nggak doa punya suami yang koreter ibu. Oke, kita lihat ibu sekalian. Tidak ada manusia terbaik yang sangat baik di mata pasangannya itu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ibu sekalian, saya akan sampaikan hadis-hadis sahih. Tidak ada hadis dhaif dan tidak ada cerita-cerita halu ini. Semuanya hadis-hadis yang sudah ditasih oleh para ulama kita. Pertama, idza kana dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Rasulullah itu kebiasaannya ketika masuk rumah bada'a bis-siwak, memulai dengan siwak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau ada kalimat kana ya para asatidah itu menunjukkan sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi kerjakan langsung dan itu kebiasaan Nabi. Setiap masuk ke rumah tidak langsung mengetuk pintu mengucap salam, tapi Nabi memulai dengan bersiwak terlebih dahulu. Pertanyaannya, ibu bapak sekalian, kenapa Nabi memulai masuk rumah dengan bersiwak? Karena Nabi sangat paham bapak ibu. Salah satu ibadah terbaik adalah membahagiakan pasangan. Nabi ketika berinteraksi dengan keluarganya, betul-betul bapak ibu sekalian, di penampilan terbaik, wudu, siwak, sebelum bertemu dengan pasangannya itu. Hari suami ibu sok itu tara. Kumaha tuh. Siwak ini kata para ulama menunjukkan Nabi memiliki sebuah kebiasaan tidak bertemu istrinya kecuali berpenampilan terbaik. Dan tandanya adalah sikat gigi itu. Hari suami kita gerabu masuk ke rumah bu, kesang ngoprot, aroma, bau jigong, atau pun gitu teh, gue ada curhat teh, bau jigong gitu. Ini menunjukkan Ustaz Danang ya, Rasulullah itu bapak ibu punya kebiasaan tidak bertemu pasangannya kecuali harus berpenampilan yang itulah kebiasaan Nabi, tidak masuk rumah tapi bersiwak terlebih dahulu itu. Masya Allah itu.
Kenapa Ustadz? Kita ini harus menjadi pasangan terbaik bagi pasangan kita. Barusan saya sampaikan Bu di khutbah nikah. Karena pasangan kita itu adalah saksi pertama tentang kita di hadapan Allah kelak di akhirat itu. Seolah Bapak Ibu. Pasangan itu adalah saksi kunci, saksi ahli, saksi pertama tentang kita di hadapan Allah kelak di akhirat. Masa depan surga dan neraka kita sangat berdasarkan kepada saksi ahli dan saksi kunci. Dan saksi kunci itu siapa? Pasangan kita loh. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya Ibu dan Bapak, ini kisah nyata, ini kisah lucu Bapak Ibu, hadis lewat Imam Muslim. Bu, perhatikan Bu. Nabi sedang saum. Datang Aisyah, ya Rasulullah, qad uhdiya ilaina his. Perhatikan Bu, Nabi sedang melaksanakan saum. Datang Aisyah, Bu. Ya Rasulullah, qad uhdiya ilaina his. Kita dikasih hadiah oleh tetangga namanya his. His ini Bapak Ibu campuran kurma, susu, terigu. Makanan yang Nabi suka tapi tidak spesial. Biasa wae. Namanya apa tadi? His. Dia itu kurma, campur susu, campur terigu, campur air, Bu. Namanya his itu. Orang Arab suka, tetapi bukan makanan yang mun di orang manaon sih Gana? Hah? Bu? Saya sebetulnya ingin membicarakan makanan Eropa, tapi wajah-wajah di sini perhatikan Bu. Pemberian orang, betul? Makanan yang tidak spesial. Kamari, Bapak. Kan kata Aisyah, aku simpen semalaman dan hari ini aku berikan kepada engkau. Dan Nabi sedang saum. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Satu, makanannya bukan buatan Aisyah, tetapi bikinan tetangga. Yang kedua, gak spesial. Yang katilu Pak Nukamari. Karena Aisyah menyimpan dulu semalaman. Yang keempatnya Nabi sedang saum. Pertanyaannya, Nabi buka tidak? Lihat hadisnya Bapak Ibu. Nabi buka tidak? Apa kata Nabi? Kuntu asumu fa asbahtu akaltu. Aku sedang saum tapi aku makan. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nabi sedang saum sunnah. Dikasih oleh istrinya makanan nukamari, pamere, dan makanan biasa. Mau di orang mah seblak lah Bu. Nukamari. Nabi buka tidak? Kenapa? Ayo Bapak Ibu sekalian. Tuh. Saum adalah ibadah. Tetapi Nabi paham, membahagiakan istri adalah ibadah terbaik. Sebagaimana Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas ketika bertanya tentang amal terbaik. Ibu, misalnya enjing atau Senin kan Bapak saum Senin Kemis, Ibu uji dengan cuangki sok Bu. Ayah iya, ayah cuangki nu kamari. Ngetos lekat ya Ibunya. Sok berikan ke suami Ibu. Kira-kira buka atau mual? Paling Bu, suami Ibu kita marah Bunya. Cingar Ibu mikir kan ayat teker ibadah, ganggu aja juga setan. Alah Bu, jadi nyarekan gitu. Nabi itu buka Ibu sekalian itu. Siapa yang paling paham syariat? Siapa yang paling paham syariat? Rasul. Rasul berbuka loh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nabi sedang dihadapkan dua ibadah, betul Pak ya? Saum sunnah, ibadah, membahagiakan istri. Dan Nabi lebih berbuka saum untuk membahagiakan hati istrinya. Dan Nabi mengajari kepada bapak-bapak, Pak punten Pak, ternyata makanan bagi istri itu suatu yang spesial. Walaupun buat kita mah biasa. Ibu masak, Bu.
sampai capek, terus suami tuang Bu, nyeri hati tuh Bu, kan kadangunya Pak ya. Makanya Pak, kita harus punya seni berbohong. Dan salah satu bohong yang dibolehkan adalah ketika merespon makanan buatan istri. Misalnya Bapak nuju tuang sayur asam Bu ya, buatan istri asam teuing Pak, atau asin teuing. Tong jujur Pak, aduh ibu enak pisan siga cai laut gitulah Bapak. Ibu meni enak pisan lebar apa meni disaepkeun ayeuna kabar simpen heulanya di kulkas 2 bulan gitu. Karena bagi perempuan itu makanan tidak biasa apa, sensitif itu. Makanya Bunda Amalia, saya itu kalau di luar sudah makan dijamu oleh jamaah, pas pulang isi masak, saya makan lagi Bu. Makanya alhamdulillah sekarang bekah, berkah. Karena aduh Masya Allah, Rasul mengajari itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang paling sensitif Bapak dan Ibu. Mari kita lihat. Nabi sedang i'tikaf Ustadz Nanang. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Datang Sofiyah. Sofiyah ini istri Nabi, berkebangsaan orang Yahudi. Yang Nabi tikahi pasca perang Khaybar. Dan istri Nabi ini Sofiyah namanya cantik Bu. Tapi tingginya di bawah rata-rata bangsa Arab. Pendek. Agak pendek ya Bu ya, Sofiyah cantik tapi agak pendek. Sehingga salah satu kelemahan Sofiyah ini sulit naik unta. Karena memang pendek. Dalam hadis Abu Dawud Bu, apa kebiasaan Nabi kalau Sofiyah ini mau naik unta? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nabi jatuhkan lutut kirinya ke tanah. Nabi tegakkan lutut kanannya agar Sofiyah bisa naik ke sini. Kemudian naik unta Bapak Ibu sekalian. Dan itu kebiasaan Nabi kalau setiap Sofiyah mau naik unta. Makanya ibu, kalau suami dan ibu ingin seperti Rasulullah dan Sofiyah Bu, kalau ibu mau naik kendaraan, Bapak jongkok, Pak jongkok begitu. Ya begitu. Karena itu kebiasaan Nabi. Ya, Sofiyah ini Bapak Ibu sekalian, memang Bunda Amalia agak sensitif Bu. Pertama, dia itu orang Yahudi Pak, yang sudah masuk Islam. Dan sering diolok-olok oleh Hafsah Pak, istri Nabi, putra Umar bin Khattab. Kemudian Nabi sedang itikaf tadi, datang ke masjid. Datang ke masjid. Ingin curhat Pak. Ingin curhat. Dan ternyata Ustaz Nanang, curhatan Sofiyah ini sesuatu yang tidak penting. Hanya seorang istri ingin curhat kepada suami itu. Kan begitu Bunda Amalia ya, kalau laki-laki ketika punya masalah Bu, biasanya merenung sendiri mencari solusi. Ibu-ibu mah lain. Kalau punya masalah pasti ingin curhat. Tukang sayur lewat dicurhati Bu. Sampai si Mang teh dagang deui udah berat bebannya dan ibu-ibu komplek. Itu bedanya Pak laki perempuan itu. Ibu punya masalah curhat ke sembarang orang Bu, kepada orang-orang yang punya masalah yang sama. Terciptalah penderitaan berjamaah itu. Dan saya Bapak Ibu sekalian menemukan sebuah analisa dari seorang dokter. Ini Ustaz Nanang. Bu, punten, dangukeun Bu. Halo? Orang itu tidak suka dicurhati. Tamanuna fil mi'ah 80% tidak suka dicurhati. Kira-kira kenapa? Satu, setiap orang tidak peduli Bu tentang masalah orang lain. Betul? Yang kedua, setiap orang punya masalah masing. Boro-boro mikirin masalah batur. Nyalirawai rud, rung. Nah itu Bu. Kita mending berarentes kieu Bu. Makanya 80% orang tidak suka dicurhati. Kenapa? Satu, tidak peduli urusan orang lain. Yang kedua, setiap kita punya masalah masing. Ibu curhat ke Ustadz Nanang, ke
apa ketua MUI, kepada DKM, ke saya, Bu. Kira-kira setelah curhat, Ibu ngemplong tidak? Aduh, alhamdulillah toh curhat. Ngemplong tuh, Bu? Ringan tuh? Ringan. Ibu nah aneh rada ringan, toh curhat ke Ustadz Nanang. Toh curhat ke Ustadz Dedi asa ngemplong. Betul kan? Ari Ustadznya, Bu? Hah? Ibu ngemplong Ustadznya rudet. Ibu tanya ke Ustadz. Ya kan? Berarti kalau ibu curhat sama saya suka tidak, Bu? Jangan suudon. Ini suruh ke Ustadz ini, Bu. Ya kan? Nah, datang Sofia ke masjid. Ternyata, Pak, curhatannya tidak terlalu penting. Dan lihat hadisnya, sa'atan. Kalau sebentar namanya lahdotan. Betul kan, Pak Satid ya? Dalam bahasa Arab kalau sebentar namanya lahdoh. Kalau agak lama namanya sa'atan. Ternyata curhatnya lama. Pertanyaan saya, Rasulullah sedang apa tadi, Bu? Itikaf di 10 hari-hari terbaik. Hari-hari yang sangat terbatas di ujung Ramadan, 10 hari. Datang Sofia ke masjid curhat, tidak penting dan lama. Didengerin enggak? Tuh, coba Bapak sekarang. Kira-kira suami ibu menuju itikaf, ibu datang ke masjid, itu penting dikumahakan. Diusir tuh, Bu. Bu tak apa, itu menuju ibadah. Kan dia kan begitu, Bu. Ternyata Rasul itu mendengarkan, Ustadz. Dengarkan dengan seksama curhatan dari istrinya bernama Sofia ini. Coba Bapak Ibu sekalian, perhatikan Pak dalam kaidah sensitif soal syar'inya ini. Satu Bapak Ibu sekalian, ternyata Rasul paham, Bu. Ya, bahwa istri kadang butuh tempat curhat. Ibu mau punya masalah, Bu, terus curhat, terus cerik, ngemplong tuh. Masalah selesai tuh. Nah, atuh cerik. Perhatikan Ibu sekalian, Nabi paham, ternyata rumah tangga itu yang penting bukan mencari obrolan penting, tapi yang penting ngobrol. Sofia itu tidak ada yang penting untuk ngobrol sama Nabi, tapi Nabi dengerin. Karena dalam rumah tangga yang penting bukan mencari obrolan penting, tapi yang penting ngobrol walaupun tidak. Tapi obrolan yang tidak penting dalam rumah tangga itu penting. Kata si ibu, ayo saudara dia nggak bahas naon terus gitu. Saya ulang ya Bu ya, ini kaidah yang dibangun oleh Nabi bersama istrinya, Bu. Dalam rumah tangga, obrolan yang tidak penting itu penting, Bu. Jadi jangan mencari obrolan penting untuk ngobrol. No penting mah ngobrol walaupun tidak. Tapi obrolan yang tidak penting dalam rumah tangga itu, nah itu, Bu. Paham, Bu? Iya mah jarang gerabu di bumi teh. Kajian kuliner Bu jeung suami karya tabu tah. Betul kan Pak ya? Makanya apa kata ulama, jarak terjauh itu adalah suami istri yang berdekatan tetapi disibukkan di dunia masing-masing karya tabu. Tapi jangan suudon. Memang mereka sedang ngobrol pakai WA itu. Ibu-ibu harus percaya. Nabi itu membangun komunikasi yang baik dengan keluarganya. Walaupun sedang ibadah, walaupun sedang itikaf 10 hari di masjid terbatas, tapi istrinya ketika ingin ngobrol, didengerin, dicurhatin. Didengar curhatnya itu. Nabi paham ibu bapak sekalian. Apalagi dalam teori psikologi, Ustadz Nanang ya. Ini Ustadz kita ini, Bapak Ibu, ini pakar psikologi ya Ustadz Nanang ini. Dia seorang motivator juga. Bu, punten, halo. Rumah tangga yang sehat, itu isinya 70% itu ngobrol. Kalau ada rumah tangga Bu yang sudah kehilangan obrolan, sudah tidak sehat itu. Ustadz ngobrol naon tuh, yang penting mah ngobrol, Bu. Nggak usah nyari yang penting itu. Ayah, ternyata cengek itu ladanya, sok itu lah Bu sok, bahas itu. Yang penting, karena rumah tangga yang sehat itu 70% isinya ngobrol.
Saya punya buku, Ustaz Nanang, para alim ulama, para asatidah, judulnya adalah Indama Ikhtifaul Hub, karangan Dr. Akram Ridho. Ketika cinta mulai menghilang, Bu, di antara suami istri itu. Indama Ikhtifaul Hub, ketika cinta itu sudah mulai menguap. Ternyata ada pasangan suami istri, Bu, yang rumah tangganya sudah kehilangan perasaan cinta. Tapi mudah-mudahan di sini adalah rumah tangga yang cintanya masih bertahta di ruang-ruang perasaan. Alah bahasanya. Cie. Ternyata ibu dan bapak sekalian, tanda cinta yang sudah mulai menghilang, kualitas cinta yang sudah mulai menghilang antara suami istri ini, kata Akram Ridho, adalah qillatul kalam bainahuma. Semakin sedikitnya obrolan di antara mereka, Bu. Makanya ibu dan bapak jempe wae, Bu, tong bahagia. Ustad, abdi mah nireus nah suami teh ni soleh pisan. Kenapa ibu soleh pisan? Makin jarang ngomong teh. Itu bukan tanda kesolehan. Boleh jadi cinta suami sudah mulai memu. Omongan itu penting, Bu. Nggak usah ibu harus cari obrolan penting. Soalnya obrol kena naon, Bu. Obrolkan tuh, Bu. Ngobrol tentang hal yang viral sekarang siapa, Bu? Nggak usah dibahas. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indama ikhtifal baina zauzaini qillatul kalam bainahuma. Tanda cinta yang sudah memudar di antara pasangan istri adalah sudah sedikitnya obrolan di antara mereka. Masya Allah itu. Kita masuk ke hal yang sensitifnya Bapak Ibu sekalian. Perhatikan Bapak dan Ibu. Kebiasaan orang Yahudi itu kalau istrinya sedang haid itu diasingkan, Bu. Silakan Bapak Ibu lihat di semua literatur itu. Makanya orang Yahudi itu rumah itu selalu punya ruangan khusus bagi perempuan-perempuan yang sedang haid, Bu. Karena dalam tradisi Yahudi, perempuan yang sedang haid itu kotor. Maka mereka itu diasingkan, tidak diajak ngobrol, makan dan lain sajabina, Bu. Bapak Ibu lihat hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini. Apa kata Aisyah? Aku sedang haid. Fa ashrabu, kemudian aku minum. Kemudian gelas itu aku berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Aisyah? Nabi meletakkan bibirnya di tempat bibirku. Dan aku sedang keadaan haid. Nabi ingin sedang mengkanter tradisi orang-orang Yahudi, Pak. Karena istri yang sedang haid dijauhi, tong ditanya, tong diajak ngobrol, tong diajak makan, tong diajak nonton, diasingkan itu. Nabi bongkar itu semua Bapak Ibu sekalian. Setelah Aisyah minum, kemudian diberikan kepada Nabi. Nabi ambil dan meletakkan bibirnya di tempat bekas bibirku, kata Aisyah itu. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak boleh dijauhi dan lain sebagainya. Tetap yang tidak boleh itu hubungan suami istri saja itu. Dan dalam kisah yang lain Bapak Ibu sekalian, Aisyah juga selalu membalas, menyimpan bibirnya di gelas bekas bibir Rasulullah. Ari ibu, gelas urus suami dikumahakeun. Dikumbah sabaraha kali? 7 kali. Naon hukumnya? Moga ladoh cenah, Bu. Astagfirullah itu. Ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indah sekali itu. Sampai-sampai ibu dan bapak sekalian, istri Nabi itu ada 11 ya Pak. Demi Allah Bu, tidak ada satupun dari istri Nabi yang meminta pisah dari Nabi itu. Justru semuanya berlomba-lomba menjadi perempuan yang terbaik di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang sama Bapak Ibu? Istri Nabi banyak, tapi tidak ada satupun yang minta pisah bersama Nabi itu.
Bahkan ketika kasus, Bu, mereka meminta tambahan nafkah, ya kan? Setelah perang apa namanya? Yang di Taif itu, Ustaz, perang Hunain, Bu. Setelah perang Hunain, kita banyak bawa ghanimah, Pak, ya, rampasan perang. Dari Taif ke Madinah. Rasulullah berbagi-bagi, ngabagi rampasan perang kepada para sahabat. Kemudian istri-istri Nabi itu mulai meminta tambahan nafkah itu. Sampai Nabi, Bapak Ibu sekalian, merenung selama 1 bulan. Kemudian turun surat Al-Ahzab itu kan. Berikan kepada mereka apa? Permintaan mereka, lalu ceraikan dengan cara yang baik. Justru mereka datang meminta ampun dan minta maaf kepada Rasulullah. Dimarahi oleh bapak-bapaknya istri-istri Nabi itu, Bu. Dan meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ingin berpisah dengan Nabi. Pada Aisyah Barah tadi, rumah tangga kita coba lihat, Bu. Pasangan kita satu, tapi terus you and me and, you and me and. Terus gitu, Bu. Apa you and me itu, Bu? Kamu, aku, atau bahasa yang lebih syariah, you and me robana atil pidunya hasanah. Lihat kualitas rumah tangga Nabi itu, Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya sedang membahas sekarang itu tentang rumah tangga, konflik-konflik rumah tangga Nabi. Tetapi begitu indah bagaimana cara menyelesaikannya itu. Tentang konflik pengharaman madu. Tentang konflik meminta jatah tambahan untuk dapur. Konflik ketika Aisyah difitnah di Madinah telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Sofwan bin Mu'attal. Ada banyak konflik. Tetapi bagaimana cara Rasulullah itu betul-betul menyelesaikan semua dengan cara yang terbaik itu. Kita rumah tangga kita satu pasangan, tapi terus betapa banyak kalimat muncul. Kita sudah tidak mungkin bisa bertahan. Rasanya hubungan kita bisa dilanjutkan. Sampai kepada kalimat wabi topik wal ya kan? Mari kita lihat Bapak Ibu, apa kesan Anas bin Malik terhadap rumah tangga Nabi. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kesan dari Anas bin Malik. Demi Allah, aku mengenal Nabi sudah 10 tahun. Dan selama itu, aku tidak pernah melihat beliau marah kepada istrinya, Bu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Aku sudah mengenal Nabi di Madinah 10 tahun. Dan selama itu, aku tidak pernah melihat Nabi itu marah kepada istrinya. Coba angkat tangan di sini, Bu. Siapa yang selama 10 tahun tidak pernah dimarahi oleh suami? Kelihatan wajah-wajahnya nih, Bu. Mudah-mudahan suami ibu ada suami-suami seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, ya. Bahkan Aisyah sendiri yang bercerita, Nabi itu tidak pernah memukul istrinya qatun. Pembantunya qatun. Tidak pernah sedikit pun itu memukul istrinya. Tangan itu hanya dipakai untuk jihad di jalan. Itu adalah kesan Aisyah radhiyallahu an terhadap Rasulullah SAW. Ini kenapa menjadi indah? Karena saya Bapak Ibu menganalisa rumah tangga Eropa. Di Amerika, 79% rumah tangga itu terjadi al-inab al-usari, kekerasan dalam rumah tangga. Negara yang kita bangga-banggakan itu Bapak Ibu sekalian, lihat rumah tangganya itu. 79% itu terjadi KDRT. Dan 83% perempuan yang jadi korban itu berakhir di rumah sakit, Bu. Amerika Bapak Ibu sekalian. Yang menganalisanya seorang profesor ahli sosiolog gitu. Yang kita bangga-bangga, dan kemajuannya dan sebagainya Pak ya. Begitu rumah tangganya Bapak Ibu sekalian. Perempuan-perempuan begini Bapak Ibu, saya pernah ngisi seminar di Cimahi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dipanelkan dengan seorang doktor ahli sosiologi, namanya Dr. Aam ya, dari UIN, Ustaz. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, Dr. Aam ahli sosiologi itu. Saya kaget Bapak Ibu sekalian, ternyata negara Eropa, negara Amerika, negara Barat itu berantakan soal itunya itu. Ya, soal apa? Keharmonisan dalam rumah tangga itu. Dan Bapak Ibu tahu enggak?
pelaku KDRT itu 99% adalah laki-laki. Mudah-mudahan di sini mah suaminya barager Bapak Ibu sekalian. Masya Allah itu ya. Pertanyaannya, laki-laki yang bagaimana yang sampai tega melakukan KDRT? Kesimpulannya satu, laki-laki yang marah. Laki-laki yang, padahal kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Nabi itu marah kepada istrinya. Dan kata Aisyah, tidak ada perkataan Nabi dan perbuatan Nabi yang pernah meretakkan hatiku itu. Indah nggak Bu rumah tangga Nabi ini? Masya Allah itu. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Irfaq bil qawarir. Wahai para suami, jangan pernah retakkan hati istrimu. Dan Nabi buktikan dalam rumah tangganya itu. Mudah-mudahan suami-suami di sini ada kelihatan ahli surga sadayana. Ini adalah suami-suami yang tidak pernah meretakkan hati istrinya, Bu. Dan indahnya hadis ini coba lihat Bapak Ibu, ketika Nabi menyebut istrimu dengan kata qawarir itu. Irfaq bil qawarir. Berlemah lembutlah kepada istrimu. Apa arti qawarir secara bahasa? Jama dari koruroh, artinya gelas-gelas kaca. Jadi kata Nabi, wahai para suami, jangan retakkan gelas-gelas kacamu. Jadi Nabi menyerupakan ibu dengan gelas kaca. Karena sama-sama sukut lagi. Ini hadis Bu ini teh, sama-sama sukut. Kenapa Nabi menyebut ibu dengan gelas-gelas kaca itu? Sama-sama sukut. Saya tadi mulai berapi-api, kan jadi tidak berselera isinya. Hah? Bu, gelas kaca itu romzul jamaliyah, simbol segala keindahan. Perempuan itu simbol segala keindahan. Dipahami Bapak Ibu gaduh rak Bu di depan ruang tamu. Rak itu diisi gelas-gelas kaca atau jublek Bu. Langseng ember. Diisi mana? Gelas-gelas kaca kan? Karena ruang tamu itu adalah simbol keindahan rumah kita itu. Pasti ibu simpan gelas-gelas kaca. Mal ayah Bapak Ibu di ruang tamu tuh ember Pak, langseng itu ya. Jublek gitu mal ayah itu. Ustadz, kenapa perempuan disebut dengan gelas-gelas kaca? Mari kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana Nabi memahami tentang psikologi sangat indah sekali. Pertama begini Bapak Ibu sekalian. Perempuan di dalam bahasa Arab disebut dengan al-mar'atu, betul kan? Cermin dalam bahasa Arab disebut dengan cermin. Al-mir'atu. Perempuan al-mar'atu, cermin al-mir'atu sama. Dalam kaidah ulumul Quran tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Ada hubungan antara ibu-ibu dengan cermin, Bu. Entah hubungan terlarang atau bagaimana ini. Apa hubungannya Bapak Ibu sekalian? Pertama, li'annal mar'ata tuhibbul mir'ah. Karena perempuan itu senang cermin. Kenapa dia senang cermin? Karena dia itu qawarir, simbol-simbol keindahan. Makanya Pak, kalau istri kita lagi dangdan, tong diganggu Pak. Pak, ibu dangdan heula, Bapak bisa duha, bisa tahajud, bisa umroh itu. Jangan diganggu itu. Kenapa? Karena ada hubungan yang sangat rahasia antara ibu dengan cermin, Pak. Jangan diganggu sekali. Bu atau bu tong dangdan wae nilila itu suami yang tidak paham siapa ibu itu. Angkat tangan ibu-ibu. Siapa yang datang ke sini tengen-teng heula? Mal ayah sekalian. Karena ibu tuh hubungannya tidak bisa dipisahkan itu. Al-mar'atu perempuan, al-mir'atu cermin itu. Kalau bapak-bapak Pak, ayo tengen-teng heula. Sakapeung. Ibu mal ayah. Bahkan boleh jadi ada ibu-ibu membawa enteng gerasok. Ayah tuh Bu, soal angkat tangan itu. Ada kan Bunda ya?
Itu perempuan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Simbol keindahan. Harus indah, makanya senang Lihat nih Pak, lihat ibu-ibu Pak. Kerudung harus matching dengan warna baju. Kerudung, baju harus matching dengan warna tas kadang. Bahkan lebih parah, kerudung, baju, tas harus matching warna angkot kadang Bu. Kaci cahem angkot berem, Bu. Ya. Kasuka jadi angkot biru. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, perempuan itu senang cermin karena simbol segala keindahan. Makanya almar'atu perempuan, almir'atu cermin. Karena yang pertama li'annal mar'ata tuhibbul mir'ah. Perempuan itu senang cermin. Tapi yang kedua Pak, ini nasihat bagi para ayah. Kenapa perempuan itu dekat dengan cermin? Li'annal mar'ata mir'atur rojul. Karena perempuan itu cerminnya laki-laki. Karena perempuan itu cerminnya, apa maksudnya coba? Maksudnya adalah baik buruknya seorang istri itu tergantung siapa suaminya. Ibu akan mudah baik loh Bu. Kalau ibu punya suami yang baik. Ibu akan mudah terbawa soleh kalau punya suami yang, karena perempuan itu Bu tabiatnya diajak, dibimbing, laki-laki mengajak dan nah begitu. Makanya ibu-ibu bersyukurlah kalau ada di antara ibu punya suami yang setiap 5 waktu ada di masjid, bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua perempuan mendapatkan anugerah seindah itu. Betul? Kalau suami-suami ibu setiap 5 waktu sudah ada di masjid, bersyukur kepada Allah. Saya buktinya Bu. Betapa banyak perempuan-perempuan yang masih bersedih hati gara-gara suaminya susah ke masjid itu. Ustadz menihese. Banyak Bapak Ibu. Makanya kalau suami ibu ada di masjid, bersyukur kepada Allah. Tidak semua perempuan mendapatkan anugerah seindah itu. Dan kalau suami ibu soleh Bu, ibu akan mudah terbawa solehah gitu. Terbawa soleh. Nanti PKP ya ibunya. Bu. Mudah-mudahan kalau yang di sini mah kelihatan wajah-wajah ahli surga semua Bapak Ibu. Duh, Masya Allah ya. Ibu harus bersyukur suami-suaminya wajah-wajah ahli surga begini. Kan dalam kaidah Imam Asy-Syafi'i, Bapak Ibu, Bu, para laki-laki itu kalau casingnya Bu, itu penten 5, terus soleh, itu nambahan kasep, jadi 8. Sehingga dipoto ke HP Oppo itu Bu. Karena kata Imam Syafi'i, man hasuna sholatuhu hasuna wajhahu, kan begitu Pak Ustadz ya, begitu. Dan lihat di sini Bu, keur karasep teh saroles lihat Bu. Duh, Masya Allah. Ini seperti gula yang dilumuri madu menggiungkan. Lihat wajah-wajah ini, wajah-wajah menggiungkan. Keur karasep teh, duh Masya Allah tuh. Gula aren, udah tolong ditambah-tambah Ibu. Gula aren saja. Masjid itu simbol standar kesolehan ya Bu ya. Makanya kalau suami di masjid, Masya Allah Bu, ibu harus bersyukur kepada Allah. Dan kalau ibu cari mantu, sudah saya akan jawab, cari di masjid. Bukan di Facebook, di masjid Bu. Itu standar kesolehan itu. Apalagi yang sholat subuh, itu calon mantu-mantu terbaik Bu. Usia 80 tahun, 75 tahun itu. Ya. Itu mantu terbaik baca. Ya Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita kembali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya perempuan tergantung siapa? Suaminya. Karena perempuan itu cerminnya laki-laki. Tapi baik buruknya laki-laki tergantung bukan. Saya akan jawab. Baik buruknya perempuan tergantung siapa? Suaminya. Kenapa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa? Kita akan mudah terbawa baik, terbawa soleh, terbawa tawadu, terbawa takwa kalau suami kita seperti itu.
Dan baik buruknya suami tergantung bukan. Tergantung bukan istri. Maksa wae ibu teh. Kenapa perempuan disebut cerminnya laki-laki? Karena baik buruknya perempuan tergantung siapa? Laki-lakinya. Dan baik buruknya laki-laki tergantung bukan itu tadi kena maksa. Tergantung bagaimana cara memperlakukan istrinya. Karena kata Nabi, ma akramun nisa ilal karim wa ma ahadun nisa ilan na'im. Itu kata Nabi itu. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang penuh kemuliaan. Dan tidak ada laki-laki yang menghina merendahkan istrinya kecuali laki-laki yang penuh dengan kehinaan. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu lanjut sedikit lagi. Sampai menit lagi saya. Punten. 10 menit lagi. Perhatikan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, apakah Rasul pernah marah? Saya akan sampaikan. Bu. Perhatikan bagaimana cara marah Nabi kepada istrinya. Kan Rasul itu sangat tidak jarang marah, Bu. Sayang kepada istrinya. Ketika Aisyah datang dalam keadaan menangis, Bu Aisyah itu. Ya Rasulullah, Aisyah saking sedihnya hatinya sambil nangis curhat ke Nabi. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kesedihan apa yang pernah dirasakan oleh Aisyah sampai curhat ke Nabi? Kesedihan apa? Tidak punya etama ibu. Aisyah. Ya Rasulullah, inna sawahibi kunnan. Ya Rasulullah, teman-teman sebayaku semuanya sudah punya nama panggilan karena semuanya sudah punya anak. Sementara aku belum punya nama panggilan karena aku tidak punya. Sedih nggak tuh, Bu? Kenapa sedih? Karena Aisyah itu istri yang paling dicintai Nabi dan ingin menyempurnakan cinta Nabi kepadanya dengan memberikan seorang anak. Tapi Allah menakdirkan Aisyah tidak dikaruniai putra. Putra Nabi cuma 2, Pak. Dari Khadijah dan dari Maria Al-Qibtiyah dari Mesir itu kan. Ya Rasulullah, teman-temanku sudah punya nama panggilan semuanya karena sudah punya anak. Kan di Arab begitu ya Pak. Kalau punya anak pasti orang tuanya sudah langsung punya nama panggilan. Abu dan Ummu biasanya. Abu siapa, Ummu siapa. Ibu punya anak Asep, berarti ibu teh Ummu. Nah gitu. Bapak punya namanya Beben, berarti Bapak Abu. Nah begitulah. Ya Rasulullah, saya belum punya nama karena saya tidak punya anak. Sok kelihatan sedihnya nggak Bu? Ingin menyempurnakan kebahagiaan Nabi, karena Nabi sangat mencintainya dengan ngasih seorang anak, tetapi sampai usia 19 tahun Aisyah belum punya putra. Sedih Bu? Dan bagaimana cara Nabi menghiburnya? Nabi seka air mata itu. Diseka Bu. Bukan disusut-susut. Gitu. Diseka itu. Dan apa kata Nabi? Aku berikan engkau nama, panggilan kepada keponakanmu. Kan Aisyah punya saudara namanya Asma binti Abu Bakar. Yang menikah dengan Jubair bin Awam. Punya putra namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini seorang sahabat dari Jubair bin Awam. Ibunya bernama Asma binti Abu Bakar. Saudarinya Aisyah. Berarti status kepada Aisyah apa? Bibi. Bibi kan? Maka kata Nabi, aku berikan engkau panggilan Ummu Abdillah. Karena Abdullah ini adalah ponakannya. Secara fikih boleh bagi siapapun yang tidak punya putra untuk memiliki nama panggilan kepada ponakan, itu boleh. Kira-kira kalau ibu nangis, curhat ke suami respon bagaimana Bu? Gandeng era. Kan begitu Pak ya? Nabi diseka loh Bu, diseka, aku berikan kau panggilan untuk keponakanmu. Suami kita aku mah Bu, bongana gandeng, era tetangga, bongana tuh. Jadi nyalahkan kita tidak punya putra kan begitu Bu ya. Bahkan ibu apa ibu tahu enggak? Sofiyah ini pernah nangis kepada Nabi, ya Rasulullah, Hafsah itu menghina aku, bintu Yahudi katanya. Aku ini anak orang, karena Sofiyah itu kan dari Yahudi ya Pak Haji ya, Pak Ustadz ya.
Nangis Bu, nyeri hati dihina oleh Sofia istri Nabi, oleh Hafsah, bahwa Sofia itu adalah anaknya orang Yahudi. Baru nangis Bu. Bagaimana Nabi cara menghiburnya? Wahai Sofia, kamu itu adalah anak dari seorang Nabi, pamanmu Nabi, dan suamimu Nabi. Sok jadi terhibur nggak Bu? Itu cara Nabi. Men urang mah kumaha Bu? Gandeng atuh. Kan begitu. Cerik wae. Nabi itu selalu punya energi bagaimana cara menghibur hati istrinya. Sesibuk apapun Nabi. Nabi tidak pernah kehilangan cara bagaimana cara menghibur hati istrinya, Pak. Gitu ya. Kamu itu keturunan Nabi, pamanmu Nabi, dan suamimu Nabi. Atafakharu alaika. Kamu tidak bangga dengan semua ini. Itu kata Nabi kepada Sofia. Yang tadinya nangis sedih, jadi bahagia, Bu. Karena ternyata dialah istri seorang. Nah itu. Ada suami ibu. Udah nggak usah dibahas Bu. Gandeng. Terakhir ya. Bapak Ibu, Nabi pernah marah sedikit. Ke siapa marahnya? Kepada Aisyah. Cemburu kepada Sofia gara-gara cantik, tapi pendek kan? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, anna Sofia tahakada. Istrimu itu cantik tapi segini. Enggak bilang pendek, segini. Tapi isyaratun ilal qasirah menunjukkan pendek. Memang Aisyah itu tipikal pencemburu. Ada 6 hadis sahih tentang kecemburuan Aisyah. Saya bahas ini dalam 2 kajian. Kecemburuan Aisyah itu. Jadi ya Rasulullah Sofia itu segini. Enggak bilang pendek. Itu gibah enggak? Gibah kan? Nabi marah. Kata Nabi, andaikan kalimat segini itu diceburkan ke lautan, seisi lautan akan rusak semuanya. Nabi marah karena tidak mau keluarganya itu bermaksiat kepada Allah. Kemarahan laki-laki bukan yang lain. Marah ketika keluarganya bermaksiat kepada Allah itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada seorang ustadz di kota Bandung, ustadz ternama, membolehkan suami istri bergibah. Asal tidak terekspos ke yang lain. Saya patahkan dengan kisah ini. Nabi saja ketika Aisyah bilang segini langsung marah. Padahal yang digibahnya siapa? Istrinya, bukan tetangganya, bukan yang lain itu. Menunjukkan Nabi senang tidak? Kenapa saya katakan begini? Karena momentum gibah salah satunya kebanyakan suami istri kalau sedang berdua. Gibah itu. Ngobrolkan tetangga. Betul Bu? Coba angkat tangan ibu bapak, siapa yang selama 1 bulan ini ketika berdua sama suami, Bu, tidak pernah gibah, angkat tangan. Alah Ustaz. Ustaz. Saya Bapak Ibu dari mimbar ini mengatakan tidak boleh bergibah walaupun suami istri itu. Karena Aisyah saja dimarahi oleh Rasulullah. Dan marahnya Nabi bukan urusan yang lain. Tidak mau keluarganya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak di sini jadilah pemarah-pemarah ketika keluarga kita bermaksiat kepada Allah. Tapi marahnya bukan marah nyabok, mendidik. Marahnya dengan kata-kata yang mendidik agar keluarganya tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bu, hanya setetes dari keindahan rumah tangga Nabi di tengah lautan keindahannya itu. Saya ingin menjelaskan banyak hal tapi waktu sangat tidak memadai Ustadz ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu kisah sepenggal saja yang bisa menginspirasi rumah tangga kita untuk sehebat rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya persilakan kepada Ustadz Nanang. Fadol Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah ya Masya Allah, tidak terasa 1 jam kita mendapatkan inspirasi dan juga motivasi bagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW dengan beberapa istrinya dicontohkan tadi ya, bagaimana perlakuannya terhadap istrinya. Dan ini mudah-mudahan juga buat kita jadi betul-betul inspirasi buat kita ya. Masih ada sisa waktu sedikit ya, kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu atau bapak yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Mangga langsung. Langsung. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya mau bertanya Pak, kalau misalnya dalam rumah tangga kan kita ingin mencontoh seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya. Sedangkan kita dalam rumah tangga suka ada
perbedaan, nggak satu paham sama suami. Tips untuk menyamakan itu semua harus seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Bu, saya sampaikan seindah rumah tangga Nabi dan tidak ada contoh terindah rumah tangga kecuali rumah tangga Rasulullah. Baik, saya ulang kembali Bapak Ibu. Tidak ada contoh terindah dalam membangun rumah tangga itu seindah rumah tangga Nabi. Maka tidak layak bagi kita untuk tidak menteladani rumah tangga Nabi. Karena sebaik-baik contoh dalam membangun rumah tangga itu. Namun, rumah tangga Nabi pun seperti rumah tangga yang lain. Ada masalah, ada konflik. Bahkan sampai berkonflik akan menceraikan istrinya. Yaitu ketika Nabi mendapatkan konflik dipitnah oleh orang-orang munafik di Madinah bahwa Aisyah telah berselingkuh itu. Sampai Nabi datang dan bertanya kepada dua sahabat. Sahabat pertama namanya Usamah bin Zaid, sahabat kedua namanya Ali bin Abi Thalib. Minta saran untuk menceraikan Aisyah. Sok kebayang nggak Bapak Ibu konflik seperti apa sampai berujung perceraian itu. Apa kata Usamah bin Zaid? Ya Rasulullah, anna Aisyah ahluk. Aisyah itu istrimu. La naro ila khair. Aku tidak melihat dia kecuali perempuan terbaik yang pernah aku kenal. Makanya kata Usamah, tidak mungkin Aisyah itu melakukan kemaksiatan seperti itu. Karena aku tahu dia adalah perempuan terbaik yang pernah aku kenal itu. Itu kata siapa? Usamah bin Zaid. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, lam yudikullahu alaihi innan nisa sawahu kathir. Ya Rasulullah, aku tidak mau hatimu terbebani dan menderita. Perempuan selain Aisyah itu banyak. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Perempuan selain Aisyah itu banyak. Maksudnya apa? Ini dari Ali bin Abi Thalib, Pak. Artinya Ali menyarankan Rasul untuk mencerai, Pak. Pertanyaan saya, apakah Aisyah benci? Apakah Ali benci kepada Aisyah? Karena ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah untuk mencela Aisyah. Apa kata orang Syiah? Aisyah zaniyah wahiyya finnar. Aisyah itu pezina dan dia kelak di neraka itu. Dan mereka sampaikan itu dalam sholat mereka. Syiah itu Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu dalil mereka adalah kalau kata Ali ini. An-nisa sawahu kathir. Perempuan selain Aisyah itu banyak. Ini dijadikan Pak dalil oleh orang-orang Syiah untuk membenci Aisyah. Padahal Bapak Ibu, mari kita luruskan sejarahnya. Ali bilang begitu bukan tidak suka Aisyah, tapi tidak kuat melihat penderitaan Nabi. Sebulan bayangkan Pak Nabi itu menderitanya. Gara-gara mendapatkan kabar istrinya berselingkuh. Dan belum turun wahyu ketika itu. Karena 10 ayat di surat An-Nur yang membebaskan Aisyah itu turun setelah 1 bulan. Ali sangat sayang kepada Rasul, tidak mau Rasul itu menderita dengan kasus ini. Makanya Ali mengatakan, aku tidak kuat melihat engkau menderita. Perempuan selain Aisyah itu banyak. Bapak Ibu jangan salah paham. Ali bukan tidak suka Aisyah, tetapi tidak tega melihat Rasulullah bersedih dan menderita. Itu kalimat ini disampaikan oleh seorang pakar sejarawan itu, Bu. Kebayang nggak Bu, sejauh ini konflik rumah tangga Nabi. Sampai akan terjadi perceraian. Artinya rumah tangga Nabi pun seperti rumah tangga biasa, ya kan? Ada konflik. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah memberikan konflik di rumah tangga manusia teragung ini? Semua ulama sepakat untuk menjadi pelajaran berharga buat kita. Andaikan rumah tangga Nabi tanpa konflik, kita belajar ke siapa kalau ada konflik dalam rumah tangga? Ke siapa kita belajar Bapak Ibu? Kalau rumah tangga Nabi tidak ada konflik itu. Tapi jangan dijadikan pembenaran. Bapak Ibu pasea terus.
Ibu napa saya terus? Nabi wais pas saya. Itu jangan Bapak Ibu ya. Begitu. Kan Bapak Ibu Bapak Ibu ya, ada rumah tangga yang adem ayem, ini mah awet rajet. Ada rumah tangga yang saling lempar bunga dan pasangan teh. Ini mah lempar bunga jeung pot-potna geura, Bu. Saking mesranya. Kalau rumah tangga Nabi tanpa konflik, kita belajar ke siapa? Kalau rumah tangga kita mengalami, makanya konflik-konflik dalam rumah tangga Nabi Allah hadirkan untuk menjadi bimbingan buat kita semua. Paham Bapak Ibu ya? Nah begitu. Nah kita lihat Ibu dan Bapak sekalian, ini bagaimana cara memanage konflik ketika berbeda pendapat ya Bu. Maka sebagaimana yang saya sampaikan di kisah tentang Sofia yang datang ke masjid, maka kata Dr. Akram Ridho, ujung tombak dari sebuah penyelesaian dalam rumah tangga itu adalah sorohah Bu. Komunikasi lancar dan terbuka. Ya. Karena kalau macet komunikasi, Bapak Ibu sekalian, itu akan memunculkan banyak penyakit yang disebut dengan penyakit sakwa sangka, penyakit suudon, curiga. Kenapa muncul itu kepada pasangan? Ibu, saya tanya, kalau HP suami ibu di password, oke Ibu, kira-kira perasaan ibu bagaimana? Dan ibu tidak tahu passwordnya, jujur, perasaan ibu bagaimana? Saya ulang, biar Bapak dengar semuanya Pak. Bu, kalau suami ibu punya HP di password dan ibu tidak tahu passwordnya, perasaan ibu bagaimana? Sok jujur. Hah? Curiga? Terus naon deui biar Bapak dengar. Karena kalau ada ketidakbukaan, kalau ada ketidakterbu, memunculkan kecuri, nah itu rumusnya Bu. Saya ini ada password Bu, tapi istri saya tahu passwordnya. Kenapa? Kalau pasangan kita tidak tahu akan muncul banyak penyakit. Curiga, sakwa sangka, suudon, wah siga nama aya naon di dalamnya kan begitu Bu. Maka terbuka saja. Makanya Bapak-bapak kalau punya HP Pak, kalau punya password, itu harus tahu Pak begitu ya. Dan beli HP kedua itu Pak ya. Waduh, langsung. Wah, ini ngajari sesat ya Bu ya begitu. Jadi Jadi Bu, satu, muara menyelesaikan banyak ketidaksepahaman di dalam rumah tangga adalah komunikasi yang sehat. Apapun bisa dibicarakan. Kalau sudah semuanya dipresentasikan dengan baik, terbuka semuanya, kira-kira akan melahirkan sebuah kesepahaman tidak nantinya? Akan. Ada yang mengalah ya Bu ya? Ada yang mengalah demi kepentingan bersama. Kan rumah tangga itu Bu bukan salah-salahan, tetapi saling mengalah untuk kebaikan. Rumah tangga itu bukan workshop, suaminya work, istrinya. Rumah tangga itu bukan salah-salah tapi sakinahan. Makanya apa kata Yusuf? Min ba'di anna jago syaiton baini wa baina ikhwati. Setan itu paling senang ngerusak hubungan. Dan dalam hadis Muslim, mereka akan bahagia kalau sudah merusak hubungan suami istri. Makanya kalau ada konflik dalam rumah tangga, jangan salah-salahan. Pasti penyebabnya adalah setan. Bapak nu salah, ibu nu salah, stop. Yang salah adalah setan. Kata bapak, Bu, setannya siapa? Bapak. Masya Allah. Lebih jelek itu ya. Itu sedanang, walau alam bisawab. Baik, ini pertanyaan dari online, karena memang ini kan kajian kita selain offline juga online. Ada satu nih pertanyaan Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana kalau ngobrol malah bertengkar jadinya? Nah, kumaha? Kan tadi disuruh ngobrol cina gitunya, tapi ujungnya jadi bertengkar nih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Perhatikan Bapak Ibu. Ini kata Atta bin Abi Robah Pak. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu. Inna rojula yatakallamu fi godobihi bi kalimatin yuhdi ma'amalu sittina sana. Ada orang yang marah, kemudian dia ngomong, yang omongan itu menyakiti, maka amal solehnya hancur 60 tahun itu. Karena ketidakbaikan kata
akan merusak kebaikan amal. Bapak Ibu fokus ya ke sini ya, jangan ke kasus Bapak Ibu sekalian. Saya sedang tidak bahas kasus. Ketidakbaikan kata akan merusak kebaikan amal, Pak. Orang yang marah, kemudian dia ngomong dan nyakitin, amal dia hancur selama 60 tahun itu. Itu yang mengatakan Atha bin Abi Rabah, seorang ulama besar masa tabi'in. Makanya ibu bapak, kalau menuju pasea, jangan saling menyakiti. Sayang amal soleh yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun. Mulai hari ini, Bu, halo. Bu, halo. Mulai hari ini, kalau pasea sama suami, kalimat yang lahir, jangan saling menyakiti, saling memuji aja. Udah, sok praktekan tuh. Bapak menikah kasep, sok gitu aja, Bu. Karena kalau kita ngomongnya kasar kemudian menyakiti, amal soleh kita hancur selama 60 tahun, Bu. Karena dosa terbesar itu adalah merendahkan kehormatan seorang muslim itu. Apalagi suami istri, Bu. Mulailah bangun seni hari ini. Kalau sedang ada pasea, Ibu tahu pasea merek tisu itu? Oh, paseo. Kalau sedang pasea, jangan saling menghina. Sayang amal yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun kepada Allah. Sudah mulai hari ini ketika sedang berantem saling memuji saja. Udah itu, Bu. Kata bapak, ibu teh gelis pisan. Ibu jawab apa? Jopret dari ibu. Jawabnya pret. Ibu teh gelisan, pret, tanya gitu. Itu menghina tuh. Nah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kesimpulannya ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadimil ghaid, kita harus pandai mengelola emosi. Karena al-insan hal godab la yamliku nafsah. Orang kalau marah tidak bisa mengendalikan diri. Maka sesuatu yang diawali oleh kemarahan pasti diakhiri oleh penyesalan. Saya ulang, Bu. Sesuatu yang diawali oleh kemarahan pasti akan diakhiri oleh penyesalan. Kenapa? Karena orang yang sedang marah la yamliku nafsah, tidak bisa mengendalikan diri, dia akan mudah berbuat keburukan itu. Maka dalam rumah tangga, ibu dan bapak sekalian, seni yang harus kita bangun diantaranya seni untuk saling tidak mudah meluapkan emosi. Seni memanage kemarahan, itu penting dalam rumah tangga itu. Kenapa? Karena pada akhirnya selalu ada masalah-masalah di sebuah pasangan yang tidak bisa mengelola emosi. Betul, Bu? Ini penyebabnya bukan karena urusan masalah obrolannya itu. Datang ngobrol wae Bu, walaupun orang teu bisa ngelola emosi mah ngeureuh sok parasea gitu. Ustadz, kalau kita ngobrol pasti ujung-ujungnya pasti ya ibu harus ubah kualitas obrolannya itu. Jangan saling membongkar masa lalu gitu ya. Pak, lamun bapak ternikah sama ibu, segera mau anu miara. Jangan itu, Bu. Hati-hati bahasa itu. Ya. Jangan membongkar masa lalu yang akan menyudutkan, jangan saling menyalahkan. Itu dijaga kualitas obrolannya agar tidak berujung kepada Jadi solusinya bukan tidak boleh ngobrol, tetapi ubah kualitas obrolan. Nanti ada materi tentang bagaimana cara kita bicara kepada pasangan, Bu. Itu ada teori masing-masing. Kalau rumah tangga kita dibangun atas ilmu, indah, Bu. Indah itu. Makanya kita harus paham ilmunya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu dan Bapak, ini ada siapkan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kata Nabi, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan bikinkan istana di surga. Dan Masjid Al-Ikhlas sekarang sedang mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membangun istana kelak di surga. Yuk, dengan kita sama-sama menyisihkan sebagian harta kita untuk memakmurkan masjid tercinta kita ini. Siapkan infak-infak terbaik, dan Rasul tidak akan pernah berdusta dengan sabdanya. Semua infak yang kita keluarkan untuk memakmurkan masjid ini, Allah ganti dengan istana-istana mewah kelak di surga insya Allah. Silakan Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Ya, silakan kepada panitia untuk langsung berkeliling ya.
Dan insya Allah seperti juga yang selalu disampaikan oleh Ustadz dan juga para ulama bahwa harta yang kita makan itu dibagi tiga ya. Dibagi tiga harta yang kita dapatkan. Pertama harta yang dimakan insya Allah punten jadi kotoran. Harta yang ditinggalkan jadi rebutan, tapi harta yang diinfakkan itulah harta yang akan mengantarkan kita ya. Baik, sambil berkeliling panitia boleh dibantu. Ya, sambil sunduk kita berselawat bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran ya buat Bapak Ibu, semoga ini menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua ya. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan tentunya ini semakin menebalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tentunya bisa mengaplikasikannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz dalam kehidupan sehari. Sebagai penutup kita akan doa bersama, langsung dipimpin Pak Ustadz. Enggak. Pak Ustadz, Pak, ditutup dengan doa penutup, enggak? Ya, alhamdulillah wa syukurillah, ilmu didapat, kemudian pahala didapat insya Allah Bu ya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal yaudu salam. Wahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Tabarukta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran untuk gurunda kita Ustadz Dedi dan juga para asatid ya. Mudah kita bermohon kepada Allah semoga beliau-beliau ini selalu diberikan keberkahan ya, diberikan umur yang panjang dan juga dimudahkan segala usahanya baik dunia dan juga akhirat. Dan juga kita bermohon kepada Allah semoga ilmu yang disampaikan para gurunda kita hari ini bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Demikian saya Kang MC mewakili tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.